Shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Puji Tuhan. Saudara, Allah kita adalah tempat perlindungan yang paling aman. Bahkan di tengah kesulitan yang dahsyat sekalipun. Keamanan yang meskipun dalam situasi yang sulit akan menjadi milik setiap orang yang tahu bahwa Allah adalah pembebasnya. Sehingga putus asa tidak akan pernah dialami. Saat keadaan aman dan segala sesuatu berjalan dengan baik, untuk berkata bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan adalah mudah untuk dilakukan saudara. Tetapi ketika berada dalam penderitaan dan kesesakan, sangat mungkin kita melupakan perkataan iman kita tersebut. Mempercayai dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman dan membuat seseorang berada dalam sebuah kedamaian yang sempurna, sebab ia tahu Tuhan akan menjaganya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk merasa takut dan gelisah, karena dalam firman-Nya tertulis, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudaraku, mengagungkan dan memuji Tuhan haruslah kita lakukan oleh karena Dia adalah pribadi yang sangat berkuasa. Bibir mulut kita haruslah berkata, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Meskipun masalah dan kesulitan sedang mengamuk di sekelilingnya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan akan tetap merasakan aman dan damai yang sempurna. Namun, seringkali ketika berada di dalam kesulitan yang berat, kita lebih cenderung melihat kepada kesulitan itu sendiri daripada berpaling kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita. Sehingga kita akan mudah panik, saudara. Jangan kita mau diperdaya oleh iblis, sebab di dalam Tuhan Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, menjaga pikiran untuk selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus serta memelihara firman-Nya dalam hati adalah dua hal yang sangat penting. Di dalam perlindungan Tuhan, kita akan beristirahat dalam damai, bahkan melihat kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Yang perlu diingat adalah Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai hidup. Akan tetapi oleh karena namanya dan melalui firman-Nya dan sebuah tempat perlindungan yang tersedia bagi kita dalam waktu kesukaran. Saudaraku, ketika kita ada dalam tekanan masalah, apakah itu berarti Tuhan tengah terlelap dan lengah menjaga diri kita? Di manakah Tuhan ketika beban itu begitu berat menekan kita? Ini pertanyaan yang mungkin sering timbul dalam benak kita ketika sedang mengalami kesulitan hidup. Ada saat di mana kita merasa bahwa kita sendirian. Ada saat ketika di tengah kesendirian itu mempertanyakan posisi Tuhan di tengah pergumulan kita. Pertanyaan ini tidak saja timbul pada kita, namun beberapa tokoh Alkitab pun pernah mempertanyakan hal yang sama. Ayub pernah mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Lihat apa yang pernah ia katakan. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Atau lihat cerita Daud ketika ia berada dalam pergumulan.
Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesukaran? Saudaraku, saat ini hari-hari yang sulit ditimpa badai krisis global yang tengah melanda dunia. Ada banyak orang mulai kehilangan arah dan goyah imannya. Apakah benar Allah tidak sanggup mengangkat anak-anaknya keluar dari kesulitan? Tuhan sanggup, saudaraku. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil yang bisa Dia lakukan bagi orang percaya. Sesungguhnya Tuhan selalu peduli, Dia tidak pernah berubah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudaraku, Tuhan tetap ada memperhatikan kita. Dia rindu untuk terus memberkati kita, bahkan menjanjikan kita posisi sebagai ahli waris kerajaannya. Semua itu Dia janjikan pada setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ketika hari-hari ini kita sulit memakai logika dan tidak lagi cukup untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri atau orang lain. Ini saatnya bagi kita untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidaklah mampu berbuat apa-apa. Disinilah kita harus menyadari bahwa kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, Raja dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan, dan lebih dalam lagi, kita harus senantiasa membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lengah dan tidak siap untuk menurunkan mukjizatnya dan segera melepaskan kita dari beban masalah. Yang Dia perlukan hanyalah iman kita, iman yang teguh, tidak goyah dalam kondisi apapun, dan tetap percaya dengan pengharapan penuh akan kuasa Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan Tuhan yang nyata dan sempurna bagi kami. Oleh sebab itu, kami boleh aman tinggal bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam usaha, di dalam bisnis, rumah tangga, pekerjaan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berjalan. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.